Orang melakukan satu kesalahan cuma 2 poinnya, dia tidak tahu atau dia lupa. Kalau tidak tahu maka diberitahu. Kalau lupa maka diingatkan, bukan disesatkan. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam terlebih kita limpahkan kepada junjungan kita, nabi kita, rasul kita, teladan kita, pemimpin kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ikhwanufillah, jumpa lagi di kajian kami di Millennium Mengaji Channel dan KHO Official Channel. Dan sekarang masih suasana lebaran, Ustadz, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum syaman wa syamakum. Sekarang hari ke-8 Syawal, Ustadz, kalau di sini. Karena kita merayakan di hari Jumat. Dibilang kita ikut Muhammadiyah. Di sini nggak ada Muhammadiyah, nggak ada NU. Di sini ikutin pemerintah. Di Ustadz, bagaimana Ustadz? Lebarannya rame hari Jumat atau banyak perbedaan ya di Indonesia ya? Ya. Baik, Di Indonesia beda antara pemerintah dengan pemerintah, beda antara NU dengan Muhammadiyah. Oh, tapi saya dengar informasi sampai ada yang Jumat, Sabtu, Minggu, Ustadz. Bahkan sampai hari Senin ada 4 hari raya di Indonesia. Saya bilang banyak amat. Itu jamaah-jamaah nazir, jamaah-jamaah yang Torikat ya, Masya Allah. Ya. Ya itulah perlunya kita ada kajian ya Ustadz ya, biar terus nimba ilmu, dan kajiannya juga harus menggunakan referensi dalil gitu ya teman-teman ya Ikhwanufillah. Baik, sekarang kita berada di hadis yang terakhir, hadis ke-11 Ustadz di Bulughul Maram, dan insya Allah akan kita lanjutkan yang insya Allah akan dipapar dengan Al-Mukarram Al-Ustadz kita, Ustadz Ali. Dan insya Allah nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kemarin liburan banyak pertanyaan nih Ustadz. Tafadhol untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Al-Mukarram. Tafadhol maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Baik, untuk mempersingkat waktu tadi sudah dibuka sama Pak Wami ya. Nah, Ustaz. Kita masuk saja hadis ke-12 ya. Betul Ustaz, hadis ke-12. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala,
Dia telah berkata, Allah Rasulullah SAW telah bersabda Rasulullah SAW, tuhuru, bersihnya, sucinya, inna'i ahadikum, bejana salah satu di antara kamu, tidak apabila walago telah terjilat, walago jilat, walago filmadi telah terjilat, ihi padanya al-kalbu seekor anjing, ya karena ada alif lam seperti alif fathah ya, al-kalbu seekor anjing, an yaktilahu maka membersihkannya, ya mencucinya atau membersihkannya, ya sab'a marotin 7 kali sekian, 7 kali sekian. Punna yang satu di antara ketujuh, punna itu kan masih banyak ya, biturok dengan tanah atau dengan pasir, ya 7 kali sekian, salah satu di antaranya dengan pasir. Jadi 6 komposisinya adalah 6 dengan air, 1 dengan tanah atau dengan pasir. Ya, akhrajahu Muslim, dikeluarkan hadis tersebut oleh Imam Muslim, yaitu dikeluarkannya oleh Muslim. Wa fi'illah silahu, dan lafaz baginya fal yuriktu, maka hendaklah dikerik. Ya, ada tambahan kalau bisa dikerik, ya bekas jilatan tersebut, ya karena ada menempel di bejananya dikerik. Ya. Wali Tirmidzi, dan bagi Tirmidzi, ukhrohunna au lahunna, yang pertama yang ukhor yang terakhir atau yang pertama, maksudnya yang dengan tanah atau dengan pasir tadi boleh di pertama, boleh di akhir, ya komposisinya bebas, yang penting 6 banding 1. Jadi karena apa, air liur anjing ini, makanya mazhab Syafi'i menganggap anjing itu najis, maka semuanya najis, padahal yang najis itu air liur saja. Air liur saja. Tapi semua makanan daging yang tumbuh dari anjing tersebut kan terbuat berasal dari makanan yang dia makan. Iya. Nah, Makanannya melalui air liur, maka menjadi darah daging, maka otomatis daging juga menjadi najis. Itu kata mazhab Syafi'i. Ya, mazhab yang lain tidak, yang najis hanya liur saja, makanya boleh dipegang, kulitnya boleh, yang penting nggak boleh ininya. Itulah perbedaan pendapat kalau ada di kalangan ulama, gitu kan? Di kalangan ulama. Silakan bagi yang bertanyakan. Nah, ya betul nih Ustaz. Ya. Jadi kalau jilatan anjing ini termasuk, nggak tahu deh, jilatan babi juga nggak sih Ustaz? Suaranya hilang Pak. Hilang. Jilatan anjing ini, untuk hadis jilatan anjing ini termasuk jilatan babi juga nggak Ustaz? Jangan dikias, boleh. Jadi anjing berbeda. Tetap anjing. Oke. Anjing beda dengan babi. Kalau babi zatnya sudah haram. Jadi tapi tidak najis. Dipegang boleh. Yang haram dimakan. Setiap yang najis itu haram. Setiap yang najis itu haram. Tapi tidak semua yang haram belum tentu najis. Iya. Nah, tadi ada Semua yang haram belum tentu najis. Tapi yang najis pasti haram. Kayak gitu ya. Kullu najisun haramun. Ya, setiap yang najis itu haram. Tapi setiap yang haram belum tentu najis. Oh gitu. Yang najis sudah pasti haram, Ya. tapi yang haram belum tentu najis. Nah, tadi ada perbedaan antara kalau kita memegang anjing, Khomer itu haram ya? khamar haram, tapi boleh dipegang ya? Tapi boleh dipegang? Iya, dipegang Boleh dipegang. boleh ya, tinggal Boleh. cuci tangan doang ya.
Ya, setiap yang haram belum najis, tapi yang najis pasti haram. Contoh, tinja. Iya, iya. Najis ya? Najis. Najis ya? Najis. Haram. Setiap yang najis ya haram. Haram. Yang haram belum tentu najis. Oh iya benar ya. Nah, ini ilmu lagi. Beda antara najis sama haram ya. Iya. Setiap laki-laki itu manusia. Belum tentu Setiap semua manusia manusia belum itu tentu laki-laki. Iya. Ulang ya Tat, najis pasti haram, tapi haram belum tentu najis. Betul ya Ada Tat di ya? kaidah usul fikih ya, kalau dari usul fikih itu ada nanti ketemu. Tadi pertanyaan berarti Tat, kalau misalnya kan ada dua perbedaan pendapat tuh yang tadi Ustadz bilang. Mazhab Syafi'i sama mazhab apa Ustadz? Hambali ya? Yang memegang kalau yang Syafi'i seluruh anjing kita harus cuci dengan 6 air dan 1 turab atau satu tanah. Tapi gitu kan. Tapi kalau misalnya kita megang atau belai anjing, itu kita harus cuci tangan juga nggak 7 kali? Di antaranya pakai Tidak tanah. mesti, tidak harus. Berarti ini Tidak hadis harus. hanya buat jilatan Ini saja. hadisnya ini anjing yang menjilat bejana tempat air. Ember atau bak mandi dijilat sama anjing. Lalu Iya. terkena air, maka kan bercampur jadi racun. Jelas ya? Ya. Jangan dikias ke yang lain. Gimana kalau tangan yang dijilat, kaki yang dijilat? Ya, gak apa-apa juga kalau untuk menjaga kebersihan. Oh gitu. Tidak ada salahnya. Tapi tidak menjadi hukum, harus seperti itu. Karena Antum dijilat anjing nih, Iya, megang betul. anjing atau Iya. apa megang anjing. Iya. Kan yang najis adalah air liurnya. iya. Tapi kan namanya anjing kadang-kadang dijilat-jilat. Iya betul Ustaz. Kita nggak Iya. pernah tahu mana yang mana itu. Maka untuk berhati-hati, berjaga-jaga, boleh dikerjakan yang ini. Ya 7 kali cucian, 6 dengan air, 1 dengan tanah. Boleh. Untuk berjaga-jaga. Iya, berarti emang bener ajaran-ajaran ulama sama orang tua kita untuk menjaga hati-hati ya, Ustaz ya. Jadi walaupun tidak jilatan, walaupun kena megang anjing, bahkan terkadang anjing suka kalau deketin kita suka dijilat tuh. Saya punya tetangga, saya ke rumahnya, saya dijilatin tuh sama si anjing kaki saya gitu kan. Dan untuk jaga-jaga ya kita itu tadi 7 kali 6 air dan 1 tanah, betul ya. Karena kehati-hatian itu lebih baik ya daripada tidak hati-hati kan. Ya, dan ini hanya baru tentang jilatan anjing di bejana. Nggak bisa dikiaskan ke yang lain ya berarti Ustadz ya. Mana? Berarti hadis ini sebenarnya khusus untuk jilatan anjing, air liur anjing yang menjilat bejana berarti. Khusus untuk kasus seperti ini. Hadis ini khusus buat jilatan anjing yang menjilat bejana saja gitu ya, Tat ya. Iya, jadi begitu. Oke. Jadi ya, jangan dicek yang lain, gitu. Ya. Karena hanya anjing yang jilat saja yang air liurnya mengandung najis tadi. Karena di Jepang sana, Ya. itu kan ada diteliti bahwa Betul. air liur anjing, gigitan anjing bisa menyebabkan penyakit anjing gila, rabies. Iya. Maka ditemukanlah tuh, ditemukan cara obatnya adalah dengan tanah, dengan pasir. Oke. Makanya orang-orang Jepang bikin kapsul ya dengan kapsul untuk obat anjing gila rabies ya, padahal yang punya hadis kita tuh, yang punya ilmu kita, mereka yang Meneliti. dapat cuannya Dapat gitu. uangnya ya. Mereka meneliti. Nah, Iya. benar. Baik, lanjut Ustaz. Baik, kita lanjut ya. Nah, Hadis ke-13. Wa'an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda fil sirrah, tentang kucing. Tadi anjing, sekarang kucing. Ya, tentang kucing. Apa kata sabda beliau? Innaha, sesungguhnya dia kucing itu adalah laisat bin najasin, tidak mengandung najis.
beda dengan Anjing. anjing. Jilatan Pada saat kucing menjilat bejana, maka nggak perlu dicuci karena tidak mengandung air tidak mengandung Iya, najis, iya. ya, tidak mengandung penyakit, gitu ya. Iya. Ya. Apa kata Rasulullah? Innaha laisat binajatin. Sesungguhnya dia tidak mengandung najis, tidak najis, tidak najis. Tidak najis. Innama hanya saja dia kucing itu adalah dia kembali ke kucingnya dia. Ya. Minat tawafina alaikum, bagian yang mengelilingi kamu. Maksudnya bagaimana hadis ini? Hadis sahih ya, arojat arba'ah dikeluarkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Zaimah. Hadis sahih. Maksudnya apa? Ini hadis berhubungan dengan hadis tadi sebelumnya kita baca tentang anjing, tentang jilatan anjing ke dalam bejana harus dicuci. Bagaimana kalau kucing kasusnya sama-sama menjilat, yang satu anjing, yang satu kucing. Ya, ini banyak teman-teman kita di luar sana, para ustaz salah memahami ini. Kucing mah tidak najis. Pernah dengar ya? Iya, benar. Kotorannya tidak najis. Ini gimana ceritanya? Nggak teliti. Ini lagi dibahas tentang jilatannya. Oh, oke. Jadi bukan lagi tidak membahas kotorannya. Iya. Kotoran manusia aja najis. Gimana kotoran kucing, kotoran hewan? Kan tadi kaidahnya semua yang najis itu haram. Setiap yang haram belum tentu najis. Maka air kucing bagaimana? Najis. Air kucing unta bagaimana? Najis. Kucing juga najis. Makanya bacanya teliti. Ya, teliti. Jangan terlalu cepat mengambil hukum, dibaca dulu benar-benar baik-baik. Maksudnya apa sih? Nah, seorang ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani menempatkan kucing dengan anjing di situ berderet punya maksud tertentu. Dalam satu bab yang lagi dibahas tentang jilatannya, bukan kotorannya. Ya. Silakan lagi yang bertanya. Karena anjing dan kucing memang biasa dipelihara oleh manusia gitu ya, Ustaz ya. Makanya dibahas begitu. Itu bagaimana halnya Ustaz kalau misalnya kan ada juga tuh orang yang berburu ditemani sama anjing. Buruannya digigit sama si anjing. Terus apa bagian yang digigit anjing itu harus dibersihkan lagi kayak tadi Ustaz. 6 air 1 turap 1 tanah. Iya. Ya, boleh aja tidak di bab buruan. Oh, panjang babnya itu ya. Okay. Masih ada artinya boleh ya. Artinya yang penting cara sebelum dilepas tuh anjing baca bismillah dulu ya. Bismillah untuk pemburu. Ada tadi saya bahas ya. Pelan-pelan jauh itu ya. Iya, siap. Yang lain dulu. Lanjut, Tat, belum ada lagi pertanyaan. baik. Wa'an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala telah berkata, Ja'a Arabiyu, dia telah datang seorang Arab Badui. Kalau ada kata-kata Arabiyu, maka yang dimaksud adalah Arab gunung, Arab pedalaman. Ya, orang ulama hadis udah paham tuh, ulama usul udah paham tuh. Yang dimaksud Arabiyu, yang dimaksud adalah Arab pelosok, Arab kampung, ya Arab pedalaman, Arab gunung. Telah datang seorang Arab Badui, Arab gunung, ya, qobala fi ta'ifatal masjid, dia buang air kecil, kencing. Dia di pojok-pojok, di sudut-sudut masjid. Di sudut-sudut masjid. Fajajarahun nas. Orang-orang ya pasti marah dong. Ya kan? Padahal Nabi SAW, bahkan ada salah seorang yang bernama Umar bin Khattab ingin angkat pedangnya, pengen nebak kepala orang. Ini orang Arab ini kurang ajar tuh. Gitu ya. Supi
kencing sembarangan, masjid dikencingin, ya. Lalu apa? Fanahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang mereka, jangan. Biarkan orang Arab tersebut kencing, biar selesai kencingnya. Iya, kita perhatikan akhlak Nabi ini. Lama maka tatkala ketika aqdo selesai, ya bau lau dari kencingnya. Setelah selesai seorang orang Arab tersebut kencingnya, sudah selesai kencing, ya amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memerintahkan, ya untuk mengambilkan, aja memerintahkan untuk mengambilkan bidanu minan ma, sebuah ember berisi air atau gayung lah ya, atau bejana lah ya, berisi air. Wa uhriqo alaihi, ya Nabi mengucurkan di atas tempat kencing tersebut. Ya, Nabi sebelum memerintahkan dia selalu memberi contoh. Ya, yang pertama, kenapa Nabi melarang para sahabatnya menghentikan orang Arab yang sedang kencing? Pelajaran pertama, namanya orang kebelet kencing, nggak bisa tahan, Pak. Lalu dia kencing, dia sejadinya dia kencing. Gimana kalau dibentak? Jangan kencing begitu. Ya, reaksinya kalau dibentak bisa berhenti langsung. Ya, kalau berhenti jadi kencing batu, penyakit. Ya, kalau berhenti, bagaimana kalau berhenti? Ngucur kemana-mana. Kemana-mana. Yang tadi cuma satu titik, najisnya sekarang jadi banyak titiknya. Ya. Nah, lu biarin, jangan dibentak, biar fokus kencingnya, supaya nggak banyak najis kemana-mana, berceceran. Ya, dan Nabi yang memberi contoh menyiram itu orang pemimpin negara, pemimpin umat, luar biasa, ya. Maka jangan buru-buru, maksudnya gini Bapak sekalian, setiap ada kesalahan, jangan mudah disalahkan dulu. Ya. Dia tahu tadi orang Arab berarti salah, masjid dikencingin, salah. Cuma ingat, kesalahan itu belum tentu karena dia tahu salah. Iya, betul. Belum tentu dia tahu itu salah. Ya, maka gimana cara mengingatkan? Cara memberitahunya. Kalau nggak tahu kasih tahu. Ya. Nah sekarang banyak nih yang katanya pejuang dakwah gitu ya. Kok gampang menyalahkan orang? Ya, kemungkinan mereka tidak tahu jangan-jangan amalannya berbeda dengan amalannya, mudah dikafirkan, mudah disesatkan. Padahal belum tentu yang mengerjakan itu tahu dia salah apa enggak. Betul. Udah belum duduk bareng, udah belum diskusi, udah belum bertanya. Ya, bisa jadi dia tidak tahu yang dia lakukan adalah salah. Atau mungkin dia tahu, jadi dia lupa. Ya, orang melakukan satu kesalahan cuma 2 poinnya, dia tidak tahu atau dia lupa. Kalau tidak tahu maka diberitahu, kalau lupa maka diingatkan, bukan disesatkan. Jelas ya? Iya. Saya jadi teringat. Nabi ngasih contoh tuh. Saya jadi teringat surat Al-Baqarah. Ya. Saya jadi teringat surat Al-Baqarah waktu Ustadz bilang tadi tuh. Karena tidak tahu atau karena lupa. Yang viral tuh Al-Baqarah ayat terakhir. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Masya Allah, merinding saya. Iya. Itu kan doa Al-Baqarah kan? Doa ayat terakhir kan? Iya. Ya Allah, jangan siksa kami karena kelalaian kami, karena kelupaan kami. Maka Allahnya begitu, masa kita seolah kita lebih daripada Allah ini. Gitu ya. Terus kita perbaiki cara berdakwah kita. Berdakwah dengan ihsan. Ya, penuh hikmah. Kenapa? Nabi itu dakwah kebanyakan dengan perbuatan, jarang sekali dengan ucapan.
lebih contoh ngasih contoh banyak kan. Ya, bisa kita terapi. Termasuk pelan-pelan, hadis ini Ustadz ya. Jangan Jadi mudah. beliau sendiri yang nyiramin air ya, ngasih contoh dulu baru sahabat yang lain Bisa baru kan mungkin. Nabi nyuruh, Iya, kan Nabi benar-benar. nyuruh sahabatnya Iya, kan. iya. Pemimpin bisa aja sebenarnya. Iya, bisa. Tapi Nabi itu ngasih contoh. Ya, yuk, kita ini perlu banyak dibenahi cara kita berdakwah. Kalau kasar, siapa yang suka? Orang juga males ya. Nabi ditegur Pak sama Allah. Jika kamu berlaku kasar, maka niscaya tidak akan mengajar karena dia mau mengikuti kamu. Kata Allah, Nabi itu lagi. Ya, tapi pada saat beda orang yang dia tahu melakukan kesalahan dengan sengaja dia melakukan kesalahan berbeda hal. Betul. Kita ke dalam rangka berdakwah, ya berdakwah ya. Kita lanjut. Lanjut. Ya kita lanjut ya. Nah, Ustaz. Wa'an Waduh. Ibnu Umar, wa'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga lama gedenya kola, pala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhilat lana maitatani, telah dihalalkan. Ya telah dihalalkan lana bagi kami maitatani, dua maitani, dua bangkai, dua damani dan dua darah. Ya, bangkai dan darah kan diharapkan. Ya. Dalam surah Al-Maidah ayat 3, Al-Baqarah 173. Allah mengharamkan salah satu adalah bangkai dan darah. Betul. Ya, tapi di sini telah dihalalkan untuk kami dua bangkai dan dua darah. Ya, seolah-olah kau bertentangan dengan ayat Quran. Inilah yang disebut dalil khusus ya telah Ustaz. mengharamkan bangkai dan darah. Ya. Tapi di sini menghalalkan. Ya. 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 Fa'amal maitatani adapun dua bangkai tersebut adalah fal jaratu wal hutu, bangkai belalang dan bangkai ikan. Wa ammat damani adapun dua darah tersebut adalah ya fatihal wal kabir, limpa dan hati. Hati itu hati ayam ya. Hati kolbu ya, hati ini maksudnya hati organ ya, organ, bukan hati kolbu tapi hati organnya. Al-kabi itu organ yang bernama hati ayam lah kalau bilang ya. Arroja Ahmad wa Ibnu Majah wa fi do'fun, dan padanya ada kelemahan, tapi dia tuh apa namanya ada syahwait ya. Jadi dua bangkai darah dan belalang, dua bangkai bangkai ikan dan bangkai belalang, darah, hati limpa dan hati. Bagaimana coba? Al-Quran bilang haram bangkai, ini bilang halal. Yang mana yang mana? Ini yang pernah kita bahas kali Ustadz. Yang ini adalah dalil khusus. Kalau yang sebelumnya adalah dalil umum. Jadi dalil khusus ini ya, tanda kutip mengalahkan dalil umum begitu. Benar begitu Ustaz? Ya, ada dalam kaidah usul fikih ada namanya dalil am atau umum. Ya, dengan lawannya dalil khas. Dalil am selama akan bisa terpakai bila tidak ada dalil khususnya. Ya, maka apabila ada dalil khusus yang am tidak terpakai. Ya, begitu pula hadis yang pertama tadi. Air laut suci dan halal bangkainya. Binatang laut bangkainya halal, kalau bangkai itu khusus. Baik, kita lanjut ya. Biar nanti kita diskusikan dua ayat lagi, dua hari itu besok ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida waqa'a ya ad-dubab, apabila telah masuk ya seekor lalat atau serangga lah ya, pisarobi di dalam minuman, ahadikum salah satu di antara kamu, falyaktis maka tenggelamkanlah dia, maka hendaklah tenggelamkan dia
summa liyanjiyah, lalu angkat. Fa'in, maka jika fi ahadi, karena sesungguhnya fi ahadi jana ahadi, di salah satu sayapnya, salah satunya ada mengandung nawar, ya, mengandung apa, orang asing, ya. Wafil akhir sifat, dan sayap satu lagi, satu yang lainnya adalah mengandung penawar. Akhrajahu Bukhari wa abdad wa zada, dan ditambah wa innahu yataki bi janahi lati fi daku. Ya, apa, salah satu sayap di antara keduanya adalah mengandung penyakit. Jadi kopi, susu, teh, salad masuk. Bagaimana? Kalau menurut hadis ini, celupkan, angkat, buang lalatnya, minum kopinya. Kalau menurut hadis ini, ya itu kan cerita dulu, belum ada gelas. Iya. Ya, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau kan itu kan sayapnya kan satu kan ada obatnya, penawar, satu mengandung penyakit. Iya. Kotoran gimana? Nya. Iya. Ya, itu kan dulu tuh celupin lagi tuh. Nah sekarang itu pertanyaannya gimana udah kotorannya? Pertanyaannya, maka jawabannya adalah segera biar nggak masuk. Gimana caranya? Tutup. Ya, maka jawabannya jangan bagaimana kotoran, bagaimana caranya jangan sampai masuk ke gelas, bagaimana tutup dengan tutup gelas. Kalau kan gelas sekarang udah ada kan. Baik, terakhir ya, dalam bab air, ya. Wa an abi waqiti wa alaiki radhiyallahu anhu, semoga lemarinya qala telah berkata, qala Rasulullah, ma kuti'a, apa saja, kuti'a fil madi majulin, kotoa itu memotong, ya, setelah kalau kuti'a dipotong, ya, ma kuti'a, apa saja yang telah dipotong minal bahimati, dari binatang, ya, wahia hayyan, dan dia dalam keadaan hidup, dan dia hidup, bahwa mayit, maka itu adalah mayit, bangkai. Maksudnya apa? Hadis itu ya, Sahih Tirmidzi mengasankan. Jadi gini, sapi, kambing lah, zaman dulu begitu Pak, sebelum Islam datang, pengen nyate kambing nih, ada kambing, potongnya kakinya. Dalam keadaan hidup, dipotong kakinya, Bapak otomatis kambingnya kan kurang kaki satu, ya. Yeah. Nah, kaki yang satu tadi dipakai buat nyate. Nah, dalam Islam Pak, itu haram, itu bangkai. Apa yang bangkai Pak? Kaki yang dipotong itu bangkai. Sedangkan kambingnya yang masih hidup itu tidak bangkai, masih bisa disembelih kan. Iya. Ya, tapi kalau nggak disembelih kan mati juga kayak kehabisan darah ntar. Iya. Ya, maksudnya bagian tubuh dari binatang yang dipotong dalam keadaan hidup, maka itu adalah bangkai. Hukumnya haram. Ini tidak berperi kehewanan. Betul. Ya. Kenapa tidak disembelih saja? Ya. Kenapa harus menyiksa? Nah, bayangkan Bapak Ibu sekalian, para hadirin, Islam begitu rahmatan lil alamin. Karena begitu aja tidak dilarang. Bagaimana dengan nyawa manusia? Jadi sangat bohong, sangat dosa yang membilang bahwa Islam agama teror. Ya, sangat tidak masuk, gitu ya. Itu saja yang bisa disampaikan ke orang lain. Mohon maaf, silakan bagi yang bertanya. Insyaallah pekan depan kita masuk bab bencana. Iya. Nah, berarti tadi Ustadz yang hadis yang ke-16 itu berarti khusus buat lalat. Enggak buat tawon, buat nyamuk, gitu enggak. Jadi adubak itu sebenarnya bisa lalat, bisa serangga, ya. Oh, gitu. Apa saja, tapi dicontohkan lalat. Nah, intinya bukan alatnya, bukan apa saja sebenarnya. Intinya bagaimana tidak masuk ke dalam minuman. Iya. Tetapi emang sebenarnya
serangga itu sayap yang satu itu racun, sayap yang satu lagi memang penawar gitu ya Ustaz ya? Bukan. Maksudnya ini kan yang dicontohkan ada lalat. Lalat itu bagian dari serangga, gitu kan. Oh, iya. Saya bukan masalah lalat serangganya atau nyamuknya atau apa saja. Ya, saya sebenarnya ngerti, Karena cuman PR bukan binatangnya. ya. PR bagaimana mencegahnya. Ya, tapi kan kadang posisi lagi makan bakso nih Ustaz. Kan kita nggak mungkin itu bakso kita tutup. Lagi makan, tiba-tiba masuk nyamuk. Atau tiba-tiba masuk serangga yang lain. Ada tuh serangga yang kecil gitu Tante. Nah, itu termasuk nggak Iya. di hadis yang ini? Gitu. Oh, enggak termasuk. Nah, termasuk. Enggak termasuk.